Assalamualaikum, halo Sobat Sehat, apa kabar semua? Tahukah Anda bahwa sensasi kesemutan yang sering dialami lansia, yang kerap dianggap bagian normal dari penuaan, ternyata bisa diredakan dengan satu jenis makanan sederhana yang mudah ditemukan di dapur kita. Banyak orang tua pasrah dengan kondisi KT kesemutan, kram malam, atau rasa tertusuk jarum, mengira ini adalah takdir usia. Sebagai seorang dokter, tentu saya prihatin tentang ini. Oleh sebab itu, silahkan tuliskan komentar berisi keluhan kesehatan Anda atau mungkin pengalaman dari saudara dan orang terdekat Anda. Jika ada waktu, saya pasti akan berusaha membalas setiap komentar dan memberikan solusi terbaik sesuai kemampuan saya sebagai seorang dokter. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan penting di video-video berikutnya. Mari kita bangun ruang sehat ini bersama-sama. Namun, seringkali ini adalah pertanda penting adanya masalah sirkulasi darah atau gangguan syaraf yang luput dari perhatian. Kabar baiknya, penelitian terkini menunjukkan bahwa ada solusi alami, terjangkau dan sangat efektif yang jika dikonsumsi secara teratur mampu memperbaiki aliran darah, mengurangi peradangan di jaringan syaraf, sekaligus menjaga kestabilan fungsi otot. Jadi, sebelum kita buru-buru menganggap keluhan kaki kesemutan sebagai hal wajar, mari kita buka wawasan baru bersama. Seringkali, jawaban terbaik untuk kesehatan bukan terletak pada obat mahal atau prosedur rumit, melainkan pada pilihan makanan yang tepat setiap hari. Anda mungkin sudah berusaha menjaga pola hidup sehat, rajin berjalan kaki, mengurangi makanan berlemak, bahkan rutin minum vitamin. Namun, mengapa tetap saja rasa kesemutan di kaki muncul tiba-tiba, terutama saat malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Inilah yang disebut risiko tersembunyi, sesuatu yang sering tidak kita sadari. Kesemutan bukan sekadar gejala sepele, melainkan bisa menandakan adanya hambatan kecil pada pembuluh darah, gangguan pada syaraf tepi, atau kekurangan mineral tertentu yang penting untuk kontraksi otot. Bayangkan, meskipun seseorang tampak sehat di luar, di dalam tubuhnya bisa saja sedang terjadi proses perlambatan aliran darah atau kerusakan syaraf yang perlahan semakin parah. Oleh karena itu, meskipun tidak ada riwayat penyakit besar, rasa kesemutan yang dianggap remeh justru bisa menjadi sinyal awal dari masalah serius, yang bila diabaikan akan memperburuk kualitas hidup di usia lanjut. Sebagai tenaga kesehatan, saya sering menjumpai banyak lansia yang datang dengan keluhan sederhana. "Dok, kenapa kaki saya sering kesemutan?" Awalnya, mereka mengira hal itu wajar, bagian dari penuaan, atau hanya karena terlalu lama duduk. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata gejala tersebut seringkali menjadi pintu masuk untuk menemukan masalah kesehatan yang lebih dalam, mulai dari sirkulasi darah yang terganggu, kekurangan vitamin tertentu, hingga adanya tanda awal kerusakan syaraf perifer. Banyak dari mereka terkejut saat mengetahui bahwa keluhan yang dianggap sepele itu sebenarnya bisa menjadi alarm tubuh yang penting. Saya selalu melihat pola yang sama. Semakin cepat seseorang menyadari bahwa kesemutan bukan sekadar biasa, semakin besar peluangnya untuk memperbaiki kondisi dan mencegah komplikasi. Dan inilah alasan mengapa saya ingin membagikan informasi ini secara khusus kepada Anda. Kabar baiknya, dunia medis tidak hanya berhenti pada diagnosis, tetapi juga terus mencari solusi alami yang bisa dijalankan sehari-hari. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada satu jenis makanan sederhana yang dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, mengurangi peradangan di jaringan syaraf, sekaligus menjaga kestabilan fungsi otot. Bukan suplemen mahal, bukan pula obat dengan efek samping yang merugikan, melainkan bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita. Inilah yang membuat saya bersemangat untuk berbagi karena temuan ini memberi harapan nyata bagi lansia yang selama ini hanya pasrah dengan kondisi kesemutan. Dengan memahami mekanisme sederhana dari makanan tersebut, Anda akan melihat bahwa tubuh kita sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri asal diberi nutrisi yang tepat. Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan ini agar Anda tahu betul apa yang bisa dilakukan mulai dari dapur rumah untuk menjaga kesehatan kaki dan saras di usia lanjut. Sekarang, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Apakah Anda atau orang tua Anda pernah mengalami kram malam, kesemutan yang membuat sulit tidur, atau rasa lemah saat harus naik tangga?
Gejala-gejala itu seringkali dianggap biasa, padahal tubuh sedang berusaha memberi sinyal agar kita lebih memperhatikan kesehatan saraf dan pembuluh darah. Coba bayangkan betapa tidak nyamannya bila rasa kesemutan muncul saat sedang berjalan, lalu tiba-tiba kehilangan keseimbangan hanya karena kaki tidak merespons dengan baik. Itu sebabnya penting sekali untuk berbagi pengalaman. Jika Anda atau keluarga pernah mengalami hal serupa, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, cerita Anda bisa menjadi pengingat atau bahkan penyelamat bagi orang lain yang sedang mengalami hal sama tetapi belum menyadarinya. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga saling membantu sesama agar lebih waspada terhadap sinyal tubuh yang sering terabaikan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan, mari kita berhenti sebentar untuk refleksi. Pernahkah Anda atau keluarga merasakan otot yang semakin mengecil, persendian yang kaku, atau bahkan merasa lebih mudah kehilangan keseimbangan saat berjalan? Banyak orang menganggap semua itu sebagai tanda penuaan biasa, padahal faktanya tidak sesederhana itu. Kondisi-kondisi tersebut bisa menjadi peringatan dini dari tubuh bahwa ada masalah kesehatan yang lebih serius sedang berkembang, entah itu terkait aliran darah, saraf, atau kekurangan nutrisi penting. Dengan menyadari lebih awal, kita bisa mencegah resiko jatuh, cedera, atau gangguan yang menghambat aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan pernah meremehkan tanda-tanda kecil yang muncul, karena seringkali justru hal-hal sederhana itulah yang memberi kita kesempatan untuk melakukan perubahan sebelum terlambat. Dan disinilah peran makanan yang tepat bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan lansia. Menurut data dari World Health Organization, angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa masalah ini bukan kasus individual, melainkan fenomena global yang harus mendapat perhatian serius. Sayangnya, banyak orang masih menganggap keluhan tersebut tidak penting sehingga datang ke fasilitas kesehatan ketika kondisinya sudah cukup parah. Padahal, jika ditangani lebih awal, resiko komplikasi bisa ditekan secara signifikan. Data lain juga mengungkapkan bahwa gangguan sirkulasi yang tidak ditangani dapat meningkatkan resiko jatuh hingga 2 kali lipat pada lansia, yang artinya memperbesar kemungkinan cedera serius. Fakta-fakta inilah yang menegaskan bahwa menjaga aliran darah dan kesehatan saraf sejak dini adalah langkah penting, bukan sekedar pilihan tambahan dalam menjaga kualitas hidup. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan yang seringkali tak terlihat. Salah satunya adalah kekakuan pada pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah seperti pipa air. Jika pipa itu menua dan dindingnya menebal atau mengeras, maka aliran air tidak akan lancar lagi. Begitu pula dengan darah di tubuh kita. Jika alirannya terhambat, maka otot dan saraf tidak mendapat cukup oksigen maupun nutrisi penting. Hasilnya, muncullah rasa kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di kaki. Selain itu, kekurangan mineral seperti magnesium atau kalium juga memperburuk keadaan, karena keduanya berperan penting dalam kontraksi otot yang normal. Kombinasi antara sirkulasi yang melemah dan nutrisi yang tidak tercukupi inilah yang membuat gejala semakin sering terjadi. Jadi, ketika lansia merasa kesemutan, sebenarnya tubuh sedang memberi tanda bahwa sistem peredaran darah dan saraf membutuhkan perhatian khusus sebelum masalah berkembang lebih jauh. Jika kondisi kesemutan ini dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan, resikonya bisa jauh lebih serius dari sekedar rasa tidak nyaman. Awalnya memang hanya berupa kram atau kesemutan sesaat, tetapi seiring waktu, hambatan pada aliran darah bisa memicu kerusakan pada saraf tepi. Saraf yang rusak tidak bisa diperbaiki dengan cepat, dan ini berpotensi menurunkan kemampuan berjalan, menimbulkan rasa nyeri kronis, bahkan menyebabkan kelemahan permanen pada kaki. Selain itu, gangguan sirkulasi kronis juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, hingga luka kaki yang sulit sembuh. Bagi lansia, kondisi ini sangat berbahaya karena dapat memperbesar risiko jatuh, patah tulang, atau kehilangan kemandirian dalam beraktivitas. Semua itu berawal dari tanda kecil yang sering diabaikan. Oleh karena itu, memahami dan menindaklanjuti gejala kesemutan sejak dini adalah langkah bijak untuk melindungi kualitas hidup di usia lanjut agar tetap aktif dan mandiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan secara praktis untuk mengurangi keluhan kesemutan ini? Ternyata ada beberapa langkah sederhana yang dapat dijalankan setiap hari. Pertama, pastikan tubuh selalu cukup cairan karena dehidrasi membuat otot lebih mudah kram. Kedua, perbanyak konsumsi makanan yang kaya magnesium dan kalium seperti pisang, alpukat, bayam, atau kacang-kacangan karena mineral ini sangat penting untuk mendukung fungsi saraf dan otot.
Ketiga, lakukan peregangan ringan sebelum tidur, misalnya dengan menggerakkan pergelangan kaki atau menekuk betis untuk melancarkan aliran darah dan mencegah kram malam. Dan yang tidak kalah penting, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama jika gejala kesemutan terjadi berulang. Dengan langkah-langkah ini, lansia bisa menjaga kelenturan otot, memperbaiki sirkulasi, dan mencegah gejala semakin parah. Ingat, perawatan terbaik bukan yang rumit, melainkan yang konsisten dilakukan setiap hari. Namun, di antara berbagai langkah praktis tersebut, ada satu makanan yang seringkali luput dari perhatian, padahal memiliki peran besar dalam mengurangi keluhan kaki kesemutan. Makanan ini tergolong murah, mudah ditemukan, dan bisa dikonsumsi setiap hari tanpa perlu khawatir efek samping berbahaya. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan nutrisinya tidak hanya membantu melancarkan aliran darah, tetapi juga mendukung regenerasi saraf serta menjaga keseimbangan mineral penting di dalam tubuh. Menariknya, banyak orang yang sudah mengkonsumsi makanan ini secara rutin melaporkan bahwa frekuensi kesemutan mereka menurun, tidur lebih nyenyak karena kram malam berkurang, dan tubuh terasa lebih bertenaga untuk beraktivitas. Jadi, jika Anda ingin solusi yang alami, sederhana, dan terbukti secara ilmiah, inilah saatnya memberikan perhatian khusus pada makanan ini. Mari kita bahas lebih detail agar Anda tahu kenapa satu makanan ini bisa jadi penolong bagi kesehatan kaki lansia. Makanan yang saya maksud adalah ubi jalar. Ya, bahan sederhana yang sering kita temui di pasar tradisional ini ternyata memiliki kandungan gizi luar biasa untuk mendukung kesehatan saraf dan pembuluh darah. Ubi jalar kaya akan kalium, magnesium, serta vitamin B kompleks yang semuanya berperan penting dalam menjaga keseimbang elektrolit, memperlancar kontraksi otot, sekaligus membantu fungsi saraf bekerja optimal. Selain itu, kandungan antioksidan seperti beta-karoten di dalamnya membantu melawan peradangan yang sering menjadi pemicu gangguan sirkulasi. Tidak heran jika dalam berbagai penelitian, konsumsi ubi jalar secara teratur dikaitkan dengan berkurangnya keluhan kram dan kesemutan pada lansia. Hebatnya lagi, ubi jalar bisa diolah dengan berbagai cara, direbus, dikukus, atau bahkan dijadikan camilan sehat tanpa harus kehilangan manfaat utamanya. Inilah contoh nyata bahwa solusi untuk masalah kesehatan seringkali ada tepat di depan mata kita, sederhana namun sangat efektif. Mengapa ubi jalar begitu efektif? Rahasianya ada pada kombinasi nutrisi yang bekerja secara sinergis. Kalium di dalam ubi jalar membantu mengatur tekanan darah dan mencegah ketegangan pada dinding pembuluh darah sehingga aliran darah ke kaki tetap lancar. Magnesium berperan menjaga relaksasi otot sehingga mengurangi resiko kram atau kejang mendadak yang sering mengganggu tidur malam. Sementara itu, vitamin B6 dan B12 dalam ubi jalar mendukung kesehatan saraf, membantu proses pembentukan sel darah merah, serta meningkatkan suplai oksigen ke jaringan otot. Ditambah dengan serat alami yang tinggi, ubi jalar juga membantu mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil. Faktor penting karena gula darah tinggi bisa memperparah kerusakan saraf tepi. Jadi dengan mengonsumsi ubi jalar secara rutin, untuk lansia, tidak hanya meredakan kesemutan, tetapi juga melindungi tubuh dari resiko penyakit yang lebih serius, sekaligus memperkuat daya tahan secara menyeluruh. Selain manfaat nutrisinya yang luar biasa, ubi jalar juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah dibandingkan sumber karbohidrat lain. Artinya, energi yang dilepaskan dari ubi jalar lebih stabil dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Hal ini sangat penting bagi lansia, terutama yang rentan terhadap diabetes atau sudah mengalami gejala neuropati akibat kadar gula darah tinggi. Dengan mengonsumsi ubi jalar sebagai pengganti nasi putih atau roti olahan, tubuh mendapatkan pasokan energi yang lebih tahan lama sekaligus menjaga kesehatan saraf. Tidak hanya itu, antioksidan dalam ubi jalar berperan melindungi sel dari stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas berlebih merusak jaringan tubuh. Stres oksidatif inilah yang diam-diam mempercepat penuaan sel saraf dan memperburuk gejala kesemutan. Jadi, satu porsi ubi jalar setiap hari sebenarnya bisa menjadi investasi kesehatan jangka panjang yang sederhana, namun sangat efektif untuk lansia. Yang menarik, konsumsi ubi jalar juga terbukti mendukung kesehatan jantung yang secara langsung berhubungan dengan lancarnya aliran darah ke kaki. Kandungan serat larut di dalam ubi jalar membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL yang dapat menyumbat pembuluh darah. Bila sumbatan ini terjadi, suplai oksigen dan nutrisi ke saraf kaki akan berkurang drastis, memicu kesemutan yang semakin sering.
Selain itu, pigmen alami berwarna ungu pada varietas ubi jalar tertentu mengandung antosianin, senyawa yang dikenal mampu memperkuat dinding pembuluh darah dan meningkatkan elastisitasnya. Dengan begitu, tekanan darah menjadi lebih terkontrol dan resiko penyumbatan berkurang. Bagi lansia, ini adalah kabar baik karena menjaga kesehatan jantung bukan hanya soal menghindari serangan jantung atau stroke, tetapi juga memastikan kaki tetap bugar, bebas kram, serta tidak mudah kesemutan. Inilah bukti bahwa satu makanan sederhana bisa berdampak luas bagi tubuh. Selain manfaat jantung dan saraf, ubi jalar juga mendukung kesehatan pencernaan yang ternyata berhubungan erat dengan fungsi saraf tepi. Serat tinggi dalam ubi jalar menjaga mikrobiota usus tetap seimbang, dan penelitian menunjukkan bahwa usus yang sehat dapat mempengaruhi produksi neurotransmitter, zat kimia penting yang membantu komunikasi antar saraf. Bila usus terganggu, peradangan bisa meningkat dan memperburuk keluhan kesemutan. Dengan kata lain, konsumsi ubi jalar bukan hanya membantu langsung pada saraf, tetapi juga memperkuat sistem pendukung yang menjaga fungsi saraf tetap optimal. Ditambah lagi, ubi jalar kaya akan vitamin C dan E, dua antioksidan yang melindungi jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, hal ini berarti perlindungan ganda. Saraf lebih terlindungi dan daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi, setiap kali Anda menambahkan ubi jalar ke dalam menu harian, sesungguhnya Anda sedang memberikan asupan nutrisi lengkap untuk kesehatan menyeluruh. Agar manfaat ubi jalar lebih terasa, cara pengolahannya juga perlu diperhatikan. Banyak orang terbiasa menggoreng ubi jalar, padahal proses ini justru menambah lemak jenuh dan mengurangi kandungan nutrisinya. Cara terbaik adalah dengan merebus atau mengukus, karena metode ini mempertahankan vitamin dan mineral tetap utuh tanpa menambah kalori berlebih. Untuk variasi, ubi jalar bisa dipanggang dengan sedikit minyak zaitun agar lebih gurih sekaligus sehat. Bagi lansia yang memiliki masalah pencernaan, ubi jalar kukus yang lembut akan lebih mudah dicerna dan tidak membebani lambung. Bahkan ubi jalar bisa dijadikan pengganti nasi putih dalam menu sehari-hari sehingga kadar gula darah lebih stabil. Dengan sedikit kreativitas, ubi jalar bisa menjadi lauk, camilan, atau bahkan bahan dasar sup yang menyehatkan. Jadi bukan sekedar tahu manfaatnya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengolahnya dengan benar agar khasiatnya tetap maksimal dan tubuh memperoleh manfaat penuh. Selain pengolahan yang tepat, penting juga memperhatikan porsi konsumsi ubi jalar agar manfaatnya optimal. Untuk lansia, 1 hingga 2 potong ubi jalar berukuran sedang per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan serat, kalium, serta vitamin penting tanpa berlebihan. Mengonsumsi dalam jumlah terlalu banyak memang tidak berbahaya, tetapi bisa menyebabkan rasa begah atau kembung karena seratnya tinggi. Agar lebih seimbang, ubi jalar sebaiknya dipadukan dengan sayuran hijau, sumber protein sehat seperti ikan atau tempe, serta cukup air putih. Dengan kombinasi ini, tubuh mendapat asupan nutrisi yang lengkap untuk menjaga saraf, otot, dan peredaran darah tetap sehat. Jadi, pola makan bukan hanya soal apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana kita menyeimbangkan setiap komponen agar saling mendukung. Dengan begitu, kaki yang sering kesemutan tidak hanya terasa lebih ringan, tetapi juga daya tahan tubuh secara keseluruhan menjadi lebih kuat dan stabil. Selain pola makan, gaya hidup juga memegang peranan penting dalam mengurangi kesemutan pada kaki. Ubi jalar memang memberi dukungan nutrisi, tetapi hasilnya akan lebih maksimal bila dibarengi dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, senam peregangan atau yoga khusus lansia yang membantu melancarkan sirkulasi. Hindari duduk terlalu lama tanpa bergerak, karena posisi statis dapat memperburuk aliran darah ke tungkai. Mengatur posisi tidur dengan menaruh bantal kecil di bawah betis juga bisa membantu mengurangi tekanan pada saraf. Jangan lupa menjaga berat badan ideal akan meringankan beban pada kaki sehingga risiko kesemutan berkurang. Dengan kata lain, makanan sehat seperti ubi jalar hanyalah satu bagian dari puzzle besar yang bernama gaya hidup seimbang. Bila semua elemen, pola makan, aktivitas, istirahat, dan pemeriksaan rutin dikombinasikan, hasilnya adalah kaki yang lebih kuat, saraf yang lebih sehat, serta kualitas hidup yang jauh lebih baik di usia lanjut. Mari kita simpulkan bersama. Kesemutan pada kaki bukanlah sekedar tanda penuaan, melainkan sinyal tubuh yang perlu diperhatikan. Dengan memahami bahwa makalah ini bisa terkait sirkulasi darah, saraf, dan kekurangan nutrisi, kita dapat mengambil langkah tepat untuk mencegahnya sejak dini. Ubi jalar hadir sebagai solusi sederhana yang kaya gizi, mendukung kesehatan saraf,
lancarkan aliran darah, sekaligus menjaga gula darah tetap stabil. Ditambah dengan gaya hidup sehat, cukup minum air, rutin bergerak, tidur cukup, dan pemeriksaan medis berkala, lansia bisa merasakan perubahan nyata. Kaki lebih ringan, kram berkurang, dan aktivitas sehari-hari kembali lancar. Jangan biarkan kesemutan merampas kenyamanan hidup di usia senja. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, siapa tahu bisa membantu orang lain. Dan pastikan untuk pelangganan agar tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya. Karena tubuh kita layak mendapatkan perhatian terbaik di setiap tahap kehidupan. Salam sehat untuk pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.